Assalamualaikum, Ciri Mardian kembali hadir untuk zona nyaman. Dan yang pasti kita sudah ada tamu yang berbeda untuk edisi hari ini. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh kenalan dulu dong, ada siapa sih di sini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Maulidina. Oke, ada Bunga Maulidina. Nah, kita akan ngebahas tentang profilnya Bunga Maulidina. Pasti penasaran dong, siapa sih kok bisa sampai ada di sini? Nah, kita kenalan sama Bunga Maulidina. Ini merupakan salah satu perempuan tangguh yang bisa mengerjakan apapun. That's why kenapa Bunga ini sekarang menjadi freelancer di mana-mana. Boleh cerita dulu nggak, Bunga? Apa sih yang mengawali kamu sehingga kamu aktif dan menjadi freelancer? Ya, yang pertama dari awal ceritanya dari semenjak sekolah sih sebenarnya. Sekolah, Ya. sekolah SMA. Iya, SMK. Oke. aku Oh, kebetulan. SMK. Oke, gimana tuh? Jadi dari SMK ini aku emang udah aktif di bidang medsos. Oh, di bidang medsos. Jurusannya emang apa kalau boleh tahu? Jurusannya perkantoran. Oh, perkantoran tapi sudah aktif di bidang medsos. Luar biasa. Oke, terus setelah itu? Setelah aktif di medsos kurang lebih udah hampir 3 tahunan. Oke. Akhirnya ada yang masuk kerjasama di brand. Awalnya aku ikut kerjasama collabs bareng brand Emina. Oh ya ampun, langsung dapat Emina tuh ya, Iya. untuk first client. Ya benar. Terus ngapain aja untuk brand itu? Di sana aku collabs tentang mereka waktu itu lagi keluarin produk blush on-nya. Oke, nah kamu akhirnya dinotis untuk menjadi BA dari Emina. Iya. Nah, produknya Blast On. Nah, akhirnya setelah itu berjalan berapa lama kerjasamanya? Kurang lebih selama sebulan. Sebulanan, dan itu lancar jaya ya? Lancar. Lancar jaya. Dan setelah itu ada brand-brand lagi yang lain masuk? Ada brand lain, cuma karena aku baru pemula pada saat itu kan pertama kali aku mikir aku belum memantap lah untuk terjun langsung ke dunia BA ini. Oke. Akhirnya setelah itu banyak juga nih, tapi dari IO maupun WO. Oke, jadi kamu ikut-ikut di sana. Ikut di sana sejak aku SMK kelas 3. Oh, oke. Udah ikut kerja freelance di Freelance, WO dan WO, IO. Apa yang kamu rasain? Happy atau ngerasain apa? Boleh di-share nggak? Yang pasti kaget. Capek? Capek sih. Kerja pasti capek ya semuanya ya. Oke. Capek tapi asik juga karena santai kalau untuk di IO. Cuma untuk pemula seperti aku mungkin ada kagetnya. Oke. Dari lingkungan di sana, dari bahasa. Oke, ya, oke. masih agak asing. Agak asing dan shock mungkin ya. Kamu kan pernah nggak kena omel gitu, kena bentak, kena teriak? Karena kan WO dan IO itu basically harus punya mental yang struggle ya untuk ngadepin orang beda-beda dan untuk melayani orang-orang. Iya. Pernah dibentak sempat waktu itu karena ada kendala. Kebetulan kan aku bagian admin ya. Oke. Ada kendala kurangnya komunikasi sih sebenarnya. Pada saat itu aku dibentak. Tapi awalnya aku kaget, cuma mungkin ini udah resiko dari soal pekerjaan ini. Jadi aku anggapnya itu oke lah, itu teguran. Oke, dan pembelajaran Iya, juga ya pembelajaran. ke depannya. Tapi setelah itu so far so good ya. Iya. Nggak ada nggak yang bikin kamu deep gitu, nyakitin hati, atau bikin kamu kayak udahlah nggak mau, akhirnya kapokan, atau malah sebaliknya? Ada sih, aku sempet kapok, tapi kapoknya bukan karena lingkungan atau karena bahasa, cuma karena diri aku sakit waktu itu. Oh, sakit. Iya. Oke. Aku ngerasa, waduh dari pagi sampai siang udah sekolah, sorenya lanjut lagi Kerja, kerja. akhirnya nggak kuat. Ya nggak kuat. Nggak bisa nyimbangin badan kamu ya. Oke, oke, oke. Terus selain itu juga katanya sekarang lagi sibuk untuk menjadi aspri. Iya. Wah, boleh nggak sih diceritain jadi aspri itu seperti apa dan bagaimana menurut kamu? Ya kalau aku pribadi, aspri ini kurang
intens ya, cuma Oke. beberapa saat aja kalau atasanku lagi padat kegiatannya, jadi nggak tiap hari standby. Oke, namanya juga freelance Iya, ya. Oke. Jadi kalau pandangan aku terkait job desk-nya cukup ringan karena begitu aku juga banyak pengalaman lah kalau soal aspri. Oke. Apa? Ngapain aja biasanya kalau menjadi asisten pribadi itu? Yang pertama aku siapin ide konten karena kebetulan punya aspri untuk konten kreator. Oke, baik. Berarti kamu harus punya banyak ide-ide. Kamu juga harus notice, lihat-lihat perkembangan tentang sosial media, dan kamu harus banyak belajar ya untuk mengaplikasikannya di kehidupan kamu gitu ya. Misalkan kalau misalnya untuk pertengahan tahun di 2026, apa sih yang biasanya lagi in untuk konten-konten yang ada di sosial media, boleh di-share? Boleh banget. Kalau untuk saat ini kayaknya ide kontennya lebih banyak yang komedi ya, Bu. Oh Iya. gitu, lucu-lucuan gitu ya. Lucu-lucuan. Walaupun itu di dunia pemerintahan, dunia BUMN, tapi lucu-lucuan itu lebih banyak diminati ya. Berarti kayak kalau program-program itu di-create dengan hal-hal yang kocak, itu akan lebih nyampe gitu ke masyarakat ya. betul. Contohnya kayak gimana sih kalau misalnya boleh tahu kalau kamu bikin? Ya, kalau konten aku kan kebetulan banyak juga yang formal. Nanti di sela-sela itu kita masukin jokes atau konten komedinya di tengah konten itu. Oke, itu pasti bakalan lebih dapat insight ya. Iya, karena mungkin lebih have fun ya. Oke, dilihatnya juga lebih enak ya, nggak terlalu kenceng gitu ya, atau tegang gitu ya. Walaupun konten-kontennya isinya berat-berat gitu ya. Nah, dari sekian banyak job yang kamu lakuin, emang ini tujuannya untuk apa sih? Kamu sibuk-sibuk banget gitu. Padahal kan basicnya kalau ngomongin masalah iya untuk uang kayaknya nggak kurang ya kan. Untuk kegiatan kayaknya udah cukup banyak, secara kamu salah satu duta kampus juga yang ada di Kota Serang gitu. Terus apa yang kamu cari sebenarnya menjadi freelancer ini? Yang pertama, aku tuh emang tipe orang yang suka banget beraktivitas. Oke. Ya, ditambah aku udah terbiasa dari kelas 1 SMA. Oke. Sempat aku berhenti di semester awal karena aku masih menyesuaikan waktunya sama waktu kuliah. Dan setelah aku tahu, waktu kuliah segini, jam segini, selesai jam segini. Oke. Aku rasa aku masih punya Waktu luang, lagi? ya, Oke. untuk aku lakuin yang bermanfaat. Oke. Terus aku juga tipe orang yang suka berkomunikasi. Oke, ketemu banyak orang seneng. Oke, berarti jadi kamu daripada gabut di rumah, makanya kamu nyari banyak kegiatan dengan menjadi freelancer. Nah, menurut kamu cuannya lumayan nggak sih? Lumayan banget untuk aku sebagai mahasiswa. Oke, makanya kamu fun ya, udah hobi, akhirnya menghasilkan uang, dan itu bikin kamu akhirnya berkelanjutan gitu ya. Oke, apa yang pengen banget disampaikan nih sama penonton yang sudah subscribe atau like untuk kanal YouTube kita? Ya, kalau untuk aku, gunain waktu luang kalian untuk hal-hal yang bermanfaat, apalagi hal yang bisa mendapatkan penghasilan. Oke, baik. Dan ada lagi? Cukup. Cukup. Nice closing statement. Baik, para pemirsa, demikian podcast kita untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunga tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi inspirasi. Ingat, gunakan waktu sebaik-baiknya. Luar biasa, apalagi bisa menghasilkan cuan. Ciara Mardian pamit, Bunga juga pamit. Thank you so much, dan sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Bye-bye.